Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami sampaikan kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Husna Bapak Haji Ahmad Nawawi, Ketua Majlis Ta'lim Nurul Rahmah Haja Siti Rahmah, Ketua Panitia PHBI Ustadz Imam Anwar Jailani, Bapak Kepala Desa Jaya Mukti Haji Edi Hermawan, CEO CV Tabur Tani Makmur, Haji Enjen Jailani, Dewan Ustadz dan Ustazah Masjid Jami Al-Husna dan Majlis Ta'lim Nurul Rahmah. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim dan penghormatan kepada saudara-saudara kami, kawan-kawan dari Ansar dan Bansernya. InsyaAllah mudah-mudahan wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, diberikan kekuatan dunia wal akhirah, dan dimenangkan di dalam segala bentuk perjuangannya. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kita minta kepada Allah kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita sama-sama sudah masuk di bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Tidak ada satu penyebab apapun setiap manusia yang diizinkan oleh Allah untuk duduk bersama-sama menikmati apa yang ada di dalam setiap di bulan Rajabnya,
kecuali itu semua adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu. Mungkin yang Rajab lalu kita ketemu orangnya, Rajab kali ini sudah nggak ada orang yang di samping kita, yang sudah kembali kepada Allah, tapi kita masih dikasih umur panjang untuk yang pertama. Yang pertama, Allah masih izinkan kita panjang umur ketemu di bulan Rajab, yang pastinya Allah masih menunggu taubat kita di hadapan Allah. Karena setiap hamba yang beristighfar, yang memohon ampun, meminta maaf kepada Allah, pasti ampunan dan permohonan maafnya akan diterima oleh Allah. Son, ngai-ngai gak enak banget kayak anjing kejepit. Asik gak? Yang asik ya Kang? Terusin kan? Sampai mana tadi? Ilmu segitu panjang dari awal, yang diingat cuma anjing kejepit. Ada apa sih di bulan Rajab? Yang pertama, ini mungkin sebagian masih belum ada yang tahu, tapi insya Allah di sini kiai-kiai, ulama-ulama udah memberikan kabar bahwasanya setiap bulan Rajab itu ada apa sih di bulan Rajab? Bulan Rajab itu ternyata makin jauh aja suara gua. Oi, halo, suara aing jauh. Yang pertama, Allah titipkan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Nurnya, cahayanya Allah dititipkan di dalam rahim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala saat di bulan Rajab tersebut. Ini adalah satu kemuliaan. Yang kedua, yang kita tahu saat Nabi dibelah dadanya umur 4 tahun di bulan Rajab, ada peristiwa beberapa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala saatnya datang di bulan Rajab, karena Allah mensucikan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama umur 4 tahun, yang kita tahu pastinya pas saat Isra wal Mi'raj. Saat Isra wal Mi'raj Nabi dibelah dadanya, tapi ada yang diambil oleh malaikat Jibril karena perintah Allah. Ada hati rahmah yang diambil oleh malaikat Jibril karena perintah dari Allah. Bib, hati rahmah itu kan kasih sayang. Kenapa diambil? Kenapa dicampakkan? Kenapa harus dibuang dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepakat alim ulama menyatakan bahwasanya hati rahmah yang diambil oleh malaikat Jibril adalah rahmah untuk iblis laknatullah. Ada satu riwayat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mengajar, saat Nabi lagi ngajar, iblis datang. Tahu iblis? Teman. Apa sahabat karib? Oh, besti. Iblis datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bimbing aku untuk bertaubat kepada Allah. Iblis mau taubat, kalah lu mah. Iblis mau taubat, lu gak pernah mau taubat. Nih hari bikin dosa, besok bikin dosa. Bikin pahalanya kapan? Kalau lagi ada pengajian. Kuping kemana, hati kemana, pikiran kemana? Gue tahu lu ngeliatin gue dari tadi, semuanya lu takjub sama hidung gue. Percuma kiai saya ngomong juga. Masalah hidung nggak usah dipikirin, karena ini memang hidung limited edition. Kalau boleh diadu sama orang sini ya beda jauh. Emang ibu suami nggak ada yang manjung? Tuker tambah. Iblis datang bilang, ya Rasulullah, ini iblis udah ngibarin bendera putih Bapak Ibu.
Iblis udah ngibarin bendera putih. Kenapa? Karena tahu Rasulullah sudah dijadikan seorang nabi dan rasul. Kalau sudah diciptakan, udah, iblis udah nggak ada kesempatan. Karena musuh nabi betul-betul iblis musuh nabi. Ini adalah salah satu iblis menyerah diri, ngibarin bendera putih, datang kepada Nabi, saya ingin bertaubat, minta kepada Allah agar taubat saya diterima oleh Allah, katanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iblis, bisa aja engkau taubat pasti diterima, caranya cuma satu. Apa ya Rasulullah? Udah senang iblis nih, datang ke makam Nabi Allah Adam, sujud di atas pusara makamnya, pasti tobatmu akan diterima oleh Allah. Apa jawaban iblis? Saking sombongnya, ya Rasulullah, hidupnya aja saya nggak mau sujud, gimana matinya? Kalau ada orang yang sombong, lu iblis nggak usah kemari dong. Sombong adalah pakaian syalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak sombong Allah, manusia nggak ada berhak sombongnya. Nabi Muhammad yang megang kunci surga nggak sombong, lu kerak neraka pasti sombong. Betul? Maaf saya kalau ngomongnya kasar ya, siapa suruh lu ngundang gua? Setiap manusia punya hati, betul? Saat Nabi Isra wal Mi'raj, hatinya disucikan oleh Allah, dibersihkan, disiramkan keimanan yang besar. Makanya orang kalau mau sholat, sholatnya tuh setiap mukmin sholat, imannya harus ngikut. Kita kan kagak, boro-boro iman ngikut, wudhu sampai mana, rukun sholat nggak tahu apa yang harus dilakuin. Begitu sholat udah ngomong sama Allah, pasrahkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah serahkan diri kita sama Allah? Udah belum? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Kalau kita sudah berserah diri, nggak bakal mbah pada laku. Tahu mbah? Orang pintar ngakunya kita mah serahin diri sama Allah, giliran duit nggak punya lari ke mbah, lari ke orang pintar. Kenapa itu orang disebut orang pintar? Karena yang datengin orang tolol. Ngomong sama mbah, mbah aing teboga duit mbah, tuh mbah dalam hati juga naut sarua aing juga. Udah dikasih jalan sama Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Kesulitan apapun pasti ada jalan keluar kok, kata Allah. Jangan khawatir, setiap kesusahan, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Di dalam sholat kita udah pasrahkan diri. Aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua amaliyah yang aku lakukan, aku serahkan kepadamu ya Allah. Baru Al-Fatihah udah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di mulut motor, ingat. Betul. Itu saya ngomong saya, bukan sini mah orang-orang soleh, soleha semua. Tapi bohong. Pokoknya kalau saya ceramah jangan amin dulu. Pastinya nggak enak. Kadang kita juga minta suka-suka hati kita. Sedangkan di dalam Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah dengan penuh ketulusan. Mi'rajnya seorang mukmin adalah salat. Saya mau cerita sedikit, boleh? Ada ibu kebo sama anak kebo. Ada ibu kebo sama anak. Ini anak kebo masih nyusu. Masih? Simak baik-baik ya. Bu. Bu. Cicing. Ngoceh bae lu. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan? Tuh udah minggir. Emang kenapa sih harus ngelihat saya?
Emang beda sama yang di rumah? Bapak maafin ya, kalau saya punya bini begini mah ya pulangin rahim ibu. Ada ibu kebo sama anak lagi nyusu, ini anak tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini anak kebo loncat, kaget ya, mak suara apaan tuh? Itu namanya azan. Oh, azan itu apa mak? Panggilan buat manusia ngerjain sholat. Oh gitu mak, gak apa-apa mak, gak apa-apa, aman mak, aman. Nyusuk dah, nyusuk lagi. Lari-larian orang manusia nih, lari-larian. Yang satu aki-aki udah jalannya getar-getar sambil ke masjid. Ada anak muda gagah-gagah sambil lari. Bunyi anak muda kalau lari kan beda ya, dak-duk 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 dak-duk. Ini anak kebo loncat lagi. Begitu nengok lihat anak-anak bocah kain sarung diikat di sini, ada yang diikat di leher. Mak, ada apaan lagi nih mak? Itu manusia pada lari-larian. Iya, ada apaan mak? Dia mau gegas ke masjid karena kan tadi azan itu manggil manusia untuk sholat. Gak apa-apa mak, gak apa-apa, tenang aja, aman mak, aman. Kirain kebo bakaran. Nyusul lagi nak, nyusul lagi. Tiba-tiba ada suara lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kaget lagi si anak kebo. Ditanya lagi sama maknya, mak, terus suara apa lagi mak? Kok beda sama yang tadi? Ini tanda iqamah supaya mereka biar cepat untuk menjalankan sholat berjamaah. Ini sudah waktunya. Ada imam, ada makmum nak. Gak apa-apa tuh mak suaranya, gak apa-apa, aman mak, aman. Bawel lu, nyusul lagi, nyusul lagi. Yang namanya anak-anak kalau nyusu kan mata kemana-mana ya bu. Kadang nyusu dia matanya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dia lihat di pohon pisang ada kakek-kakek main catur, aki-aki main catur. Dia nengok lagi ngeliat anak muda di pohon pisang lagi pada main gaplek. Mak, apa lagi sih bo? Lo manusia no mak. Kok nggak ada yang pada lari-larian ke masjid mak? Itu anak muda nggak ada yang pada pakai kain lari ke masjid mak. Kalau dia tuh siapa mak? Mak jawab, udah pusing nih mak, itu kebo kepala hitam. Itu kebo kepala, paham maksudnya? Paham maksudnya? Pak, lo nih malam kalau mau cium bini lihat udah sholat apa belum. Begitu lo mau cipok, kalau dia nggak sholat lo cium kebo. Ibu juga begitu. Ibu ngelihat suami nggak pernah sholat selama ini, ibu ditidurin kebo. Betul nggak? Yang bikin beda kita sama kebo apa? Kebo mandi nggak? Kita kebo kerja. Kita kebo tidur. Kebo nggak ada tidur. Tidur. Kebo tidur, kita tidur. Kebo makan, kita kebo minum. Kita yang bikin beda apa? Kita punya kewajiban sholat, kebo. Makanya kalau ada suami nggak sholat, suami. Istri nggak sholat, istri. Anak nggak sholat, anak. RT nggak sholat, RT. Rasah lo. RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, Lurah. Cabut kakak lo. Pak Camat nggak sholat, Camat. Pak Wali Kota nggak sholat, Wali Kota. Gubernur nggak sholat, Gubernur.
Menteri nggak sholat, menteri. Presiden nggak sholat, presiden. Tewak lu. Ustadz nggak sholat, ustadz. Kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, habib. Lu giliran presiden keber, giliran habib keber. Ini mungkin jamaah pada nanya, Habib nggak takut ditangkap? Lah kan yang gue sebutin semuanya. Ustadz kena, Pak Lurah kena, Kiai kena, Habib nah gak jadi ditewak gua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada pepatah yang menyatakan inna salata tanha anil fahsya. Setiap orang yang mendirikan salat pasti perbuatannya jauh daripada perbuatan keji dan Bib, saya punya tetangga salat 5 waktu di masjid masih nyolong ayam. Tuh bagaimana, Bib? Itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, aplikasikan setiap gerakan yang ada di sholat di dalam kehidupan kita. Ada ruku, menundukkan diri kepada orang yang lebih muda atau yang lebih berilmu dan lebih tua. Sujudnya kita mengingatkan satu hal tentang kematian. Selama kita berdiri, mau yang pangkat 2 habis bunuh orang, mau yang pangkat 3 presiden, siapapun dia, wali sekalipun, sujud kepada Allah, tatkala dia sujud, kepala ada di bawah, pantat ada di atas. Betul? Yang kita makan larinya dari kepala, betul? Masuknya dari kepala, keluarnya kemana? Betul? Jadi semua yang hidup di dunia nih larinya kemana? Yang pasti adalah kematian. Pak, Bu, maaf, kalau saya pukul kepala bapak, marah apa enggak? Kualat lu. Lah Habib yang pukul. Pukul kepala, marah Habib. Ini adalah al-mukarram. Ini yang disebut namanya kemuliaan, keagungan adalah kepala. Tapi tatkala lagi sholat, sejajar sama telapak kaki. Gak ada sesuatu yang lebih tinggi dari apapun. Saat orang yang kaya sholatnya kepalanya yang tegak, enggak ada yang begitu, semuanya sujud. Kenapa? Bahwasanya di dunia ini gak ada yang lebih besar, yang lebih pantas disujud kecuali Allah. Tapi kadang kita memang dablek. Jujur saya mah, sholat mah sholat, gibah ya gibah. Betul-betul. Saya ngomong buat diri saya. Lu mah perasaan aja. Emang lu begitu juga? Sarua kita. Sholat ya sholat, maksiat hayo. Betul. Ini kita kalau nggak ada acara gini, kita lagi ngapain sekarang? Mending tidur, lu gosip. Belum lagi nge-live TikTok joget-joget. Tapi alhamdulillah TikTok sekarang banyak ulamanya. Betul? Ya begini-begini kan gue pelopor gue sih. Bu, Pak, gunakan media sosial dengan niat dakwah. Kalau ini sudah diniatkan dengan dakwah, Allah pasti akan berikan jalan keluar yang baik buat kita. Pasti. Kalau niatnya untuk maksiat, pasti akan Allah tambahkan dan dimudahkan di dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah ingin menumpukan dosa buat kita. Media sosial ini paling gampang. Dulu siapa yang kenal Rifki? Nggak ada yang kenal Rifki. Mana kecil keliliput, badan kurus, cuman modal hidung doang. Sekarang Masya Allah Pak, Bu, saya di Singapura, saya di Malaysia, saya ke Brunei, kenal saya, padahal saya nggak kenal dia. Video sampai ke sana, dakwah bisa diterima ke sana. Kenapa? Karena dakwahnya, setiap dakwah itu dari hati pasti akan masuk ke dalam hati. Betul? Betul apa betul?
Sekarang saya mau tanya, setiap yang saya sampaikan di dalam video-video pendek, ada nggak yang apal ijazah saya sampaikan? Coba. Siapa yang apal? Mana orangnya? Coba. Tuh, nyampe ijazahnya. Kenal saya ibu. Saya pernah ketemu sama ibu. Nyampe ke ibu. Dakwah. Dia urusan duit cepat ngapalinnya. Lego mah jujur-jujur aja Kiai. Urusan kebayaan duit loba, wah cepet amalin. Gak usah kerja. Lu punya tuyul. Yang namanya seseorang kalau mau dikasih rezeki yang berkah, Nabi udah ngajarin sholat tuh. Sholatnya 2, jangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sholatnya cuma 2 terus mau kaya lah. Kata Nabi SAW, orang yang sholat duhanya 2 rakaat orang bakhil, orang pelit. Bib, tapi kan yang penting istiqomah. Ya udah istiqomah, lu segitu-gitu aja hidup lu. Kaya kagak, miskin kagak, ya udah cukupin aja. Alhamdulillah. Tapi sekarang kan kita alhamdulillah. Corona udah pergi 2 tahun yang lalu. Setahun apa 2 tahun? Saya udah coba move on dari corona. Karena saya pernah sakit hati gara-gara corona. Jadwal mobil ditarik leasing Kiai. Ujian terbesar dalam hidup mukmin yang mana? Corona. Orang sini bukan tuh corona. Orang mana? Tuh. Padahal kita udah dididik sama Allah 2 tahun ditempa. Ujian paling gede corona. Yang kerja PHK. Betul? Yang kerjaannya lagi nikmat, usaha lancar, bangkrut. Betul? Biar lu sadar, PA. Itu Allah tuh lagi ngajarin lu. Kenapa? Baru 2 tahun ngeluh banget luar biasa. Kayak ikan dinaikin ke atas daratan. Gelepak sono, gelepak sini. Puluhan tahun rezeki lancar, pernah kita syukur sama Allah? Jangan dijawab, aku udah tahu. Begitu datang 2 tahun langsung, yang nggak pernah sholat maunya ke masjid aja, masjid dikunci. Giliran saya mau sholat, masjid dikunci. Lu kemarin kemana aja? Saya ada tuh di Kuningan, badannya gede, mantan preman, sampai sekarang sih masih jadi preman. Walaupun dia hijrah masih preman, tatoan, ya Allah, serem banget mukanya. Dia datang ke rumah saya, Waalaikumsalam. Kita kan was-was kalau ada tamu pas lagi corona kan. Otak lagi sempit aja bawaannya. Ya, ini orang minjem duit nih. Benar nggak lu? Orang ngetok pintu udah bawaannya begitu aja. Tapi subhanallah, begitu saya buka, Beb, galak amat lu, preman. Beb, saya sudah berusaha hijrah Habib. Saya ingin dekat kepada Allah. Tapi kenapa Allah nggak kasih jalan buat saya? Siapa bilang? Lunya aja macam-macam. Betul Habib. Kenapa? Saya mau sholat 5 waktu di dalam masjid, semua masjid dikunci. Sini. Saya kelepak palanya. Lu dari kemarin gua ajak nggak pernah mau ikut. Sekarang lu masjid dikunci, lu mau sholat. Sini, lu sholat sini nih. Sholat. Dia ambil wudhu, dia sholat, gemeter sholat di rumah saya. Preman. Ternyata dia punya iman. Jadi jangan pernah mengatakan seseorang yang di luar sana yang kita lihat sangar, galak, tukang mabok, ternyata imannya jauh lebih tinggi dibanding kita. Jangan salahkan mereka, tapi mereka tidak ingin sesuatunya akan tertimpa kepada dirinya kecuali karena Allah yang menginginkan masa lalunya lebih buruk daripada masa yang akan datang. Ada orang yang masa lalunya baik, masa datangnya hancur. Ada nggak? Hijrah, ngakunya hijrah, begitu mau mati nggak ingat Allah, iman dicabut. Ada yang begitu? Ada satu kisah namanya Barsisa. Ada satu Barsisa,
Dia ini kalau dibilang ibadahnya tekun luar biasa. Saking tekunnya kalau lagi wirid sampai terbang. Kebayang nggak? Iblis izin sama Allah, ya Allah, saya izin buat goda nih orang, katanya. Silakan kalau engkau mampu, kata Allah. Lagi di masjid bersisok lagi wirid. Begitu wirid dia nengok sebelahnya terbangnya lebih tinggi dari dia. Dilihatin aja, ini orang siapa? Iblis berubah jadi orang yang alim. Terus tiap hari begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Yang namanya manusia nanya, mau berguru dong. Wahai Tuhan, saya ingin mengamalkan apa yang Tuhan amalkan. Boleh saya mengamalkan apa yang Tuhan amalkan? Boleh. Kalau kamu mau jadi murid saya, bisa. Tapi satu, saya dulu nggak begini. Saya dulu ahli maksiat, baru bisa seperti ini. Oh, jangan maksiat, katanya. Jangan maksiat, langsung ajarkan aja. Oh, nggak bisa, karena caranya mesti begitu. Yang pertama, apa caranya? Yang pertama suruh membunuh orang. Nggak bisa. Membunuh orang dosa besar. Ya udah, berzina. 40 tahun ibadah saya nggak akan diterima sama Allah. Ya udah nih yang kecil, minum. Dia pikir-pikir, minum Homer lumayan lah, dosa kecil. Di jalan dia datang ke warung remang bareng nih sama si iblis. Dia minum bareng-bareng. Begitu sudah mabok, dia ngelihat perempuan yang layanin diperkosa, dizinahi. Suaminya datang, ini perempuan, dia berantem, dibunuh. 3 kemaksiatan dilakukan oleh orang tersebut. Sampai akhirnya semua warga sepakat untuk mensalib Basisa. Disalib. Ini bukan salah saya ingin hanya berguru, katanya. Ini iblis datang. Wahai Basisa, jika engkau aku ingin selamatkan, maka sujud kepadaku. Bagaimana aku bisa sujud sedangkan aku disalib, katanya? Cukup dengan hati. Sujud kepadaku. Akui kalau aku adalah gurumu, akui bahwa aku adalah Tuhanmu, maka selesai, akan aku selesaikan daripada permasalahan. Sujud hatinya kepada iblis. Begitu sujud hatinya kepada iblis, ditarik oleh Allah ruhnya, mati tanpa membawa iman. Salat ratusan tahun tidak akan pernah manfaat jika kita satu berbuat kemaksiatan yang di situ akan ditutup oleh Allah setiap pahala, diganti dengan dosa yang begitu besar ke hadapan Allah. Kita mau sholat tiap hari di dalam masjid, kita mau ibadah setiap hari. Ibu datang ke majlis ta'lim, bapak demen di dalam masjid, ibadah 24 jam lagi di dalam masjid, tapi anak jauh dari Allah. Hati-hati, karena itu bukan satu kunci untuk kita berhasil masuk ke dalam surganya Allah. Ibu sekarang rapat-rapat pakai jilbab tuh, lihat cakep-cakep, luar biasa. Ntar sore nyapu rumah pakai jilbab PA. Bib, gerah, bodoh amat. Bib, kan dalam rumah. Kalau dalam rumah biarin. Yang nggak boleh kalau nyapu teras dilihat sama orang lain, yang dilihat sama makhluk Allah yang lainnya. Bib, rumah saya nggak ada yang lewat kalau sore sepi. Emang udara bukan makhluk Allah, debu bukan makhluk Allah, dedaunan bukan makhluk Allah, air bukan makhluk Allah, dan mereka akan bersaksi kepada Allah bahwa kalian pernah membuka aurat di hadapan Allah. Bu, lu kalau mau buka-bukaan depan laki lu aja, paham? Pakai baju yang seksi. Punya enggak? Pakai tisu. Pak, Bapak, sayang gak lu sama ibu? Kata siapa? Lu mah sayang. Lu kehidup tertekan banget lu. Bu, sayang sama bapak. Kalau lagi ada duitnya. Emang nggak punya otak lu. PA-nya masih disimpan. Bu, lihat hidup Nabi sederhana banget, Bu.
istrinya Nabi, ya Allah, sayangnya sama Nabi luar biasa. Siti Khadijah, Bu, 70% kekayaan tanahnya di Mekah itu punyanya Siti Khadijah. Luas tanahnya 70% milik Siti Khadijah. Saudagar kaya raya, habis semua hartanya buat siapa? Buat Nabi Muhammad SAW. Buat dakwah di jalan Allah. Ibu baru cincin aja udah ngungkit sana ngungkit sini. Hahaha, mikir PA. Bu, ibu enak ibadah, ibu sholat 5 waktu, ngaji, puasa, tapi ibu sudah mengungkit apa yang pernah dikasih oleh suami, 0, pahalanya tidak akan dihitung oleh Allah. Kasih dah, kasih kalung, kasih cincin, kasih buat kawin lagi. Ngamang ngapa sih, Bu? Ngapa sih? Gak boleh banget suami kawin lagi, lu gak boleh ngeliat laki senang apa? Bu, saya tanya, ibu capek ngurusin rumah, capek ngurusin anak, gimana ibu bisa ngurusin suami, ngurusin anak, udah capek ngurusin rumah, udah capek, biarin orang lain ngurusin bapak. Bang, gak boleh. Kenapa? Hah? Sakit hati. Yang dimana-mana kalau jaminannya surga, pasti syaitan nggak akan tinggal diam. Digosok hati kita, dibikin was-was. Pasti duitnya lebih banyak dari gua ngasihnya. Lebih senang ke bini kedua daripada bini pertama. Pasti kan begitu. Enak aja dicelup sono celup sini. Betul nggak? Itu syaitan. Bapak nggak ada niat untuk itu. Yang penting bapak ibadahnya tenang. Maaf, ibu ngelihat saya kursi saya kakinya ada berapa nih? Kokoh, nggak goyang, ngejeblak enggak no. Kaki 4 tuh kokoh bapak. Setuju nggak Kiai? Kiai jawab jujur nggak Pak Kiai? Bu, salat ada perintah dari Allah, puasa bulan Ramadan ada perintah dari Allah, zakat ada perintahnya, pergi haji jika mampu ada perintahnya. Semua itu diperbolehkan di dalam agama, betul? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Di dalam Al-Quran ada ayatnya nggak tuh? Nggak ada. Lu bilang nggak ada, kafir lu. Lah emang itu didustain berarti ayat Allah tuh kan. Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya? Hah? Mata tulata waruba ada kan Ustazah? Tuh. Alasan ibu nggak ngebolehin suami kawin lagi apa? Kita laki-laki ini berusaha apa yang dikatakan Allah kita patuhi kok. Takut gak adil, urusan dia sama Allah dong. Ibu mau neraka, ibu mau sorga, tergantung bagaimana suami. Senangnya suami sorga buat istri kok. Gue belain lu Pak. Gue ngelihat muka lu nih muka-muka penuh dengan tekanan. Bu, ibu, sarangeo. Bu, kenapa sih urusan gak adil? Takut dibagi cintanya, kan begitu? Pasti nanya, emang Habib bininya berapa? 1. Demi Allah, saya istri 1. Saya mau kawin lagi, di mana letak kurang istri saya nggak ada. Saya nggak nemu kekurangan dari istri saya, nggak nemu saya. Cantik, iya. Umur jauh lebih muda sama saya 13 tahun, iya. Saya umur 38, istri saya 25. Di mana letak kurangnya? Mau tidur dandan, wangi, pulang ceramah dipijitin. Gimana kurangnya? Gue pengen tanya sama lu Pak, lu
begitu nggak di rumah? Makanya tadi saya dengar bapak curhat, Bib, bini saya begini nih, Bib.